Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Allow me to introduce myself first. My name is Linda Ekarianti and I would like to share to you about the material today is about round robin table. So now let's move on the definition of round robin. Round robin is a technique for generating and developing ideas in a group brainstorming setting. The round robin is a brainstorming strategy where students are situated around the table in an academic discussion. It relies on an iterative process building of consecutive contribution by each participant. Round robin ini adalah sebuah teknik untuk menghasilkan dan juga mengembangkan ide di dalam grup brainstorming. Jadi nanti posisi dari masing-masing siswa yaitu mengelilingi meja di sebuah diskusi ya, dan mereka mempunyai kesempatan untuk berbicara secara bergiliran. Nah, jadi nanti guru memberikan sebuah tugas, sebuah topik, dan nanti siswa membagikan ide mereka dan juga mengeluarkan pendapat mereka secara bergiliran. Nah, satu siswa nanti dilanjutkan dengan siswa selanjutnya sampai siswa terakhir. Seperti itu. The next difference between traditional brainstorming and round robin brainstorming. Kita bisa lihat di sini, keduanya sebenarnya sama-sama generate idea, sama-sama menghasilkan ide, but in traditional brainstorming can be dominated by loudest people. Jadi di traditional brainstorming ini didominasi oleh loudest people. Yang dimaksud loudest people adalah orang yang sering berbicara. Maksudnya adalah orang yang sering mengeluarkan pendapat dan sering aktif dalam diskusi. Nah, kalau di round robin brainstorming ini, more structured way giving everyone equal voice. Jadi yang dimaksud adalah lebih terstruktur ya, dan memberikan kesempatan untuk berbicara bagi semua orang. Nah, ini perbedaannya. Kalau di traditional brainstorming, kita biasanya lihat kalau jalannya diskusi didominasi oleh orang tertentu ya. Kadang ada orang yang aktif mengeluarkan pendapat dan kadang ada orang yang hanya diam. Nah, kalau di round robin brainstorm ini semua partisipan dalam kelompok tersebut harus ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat dan juga ide mereka. The next is variations of round robin table. Spencer Kagan, 1992, popularized the use of term round robin to refer to unspoken turn-taking strategy and round table to refer to a written turn-taking strategy. Kalau menurut Spencer Kagan sendiri, sebenarnya ada dua, yakni round robin yang lebih merujuk kepada strategi berbicara atau verbal, dan round table yang lebih merujuk kepada strategi menulis, tulisan. There are two versions. The first is verbal version and the second is written version. Verbal version, participants share their ideas and opinions through verbal. Kalau yang verbal version ini, ya, partisipan atau siswanya nanti mengeluarkan ide atau opini mereka melalui verbal atau melalui speak up dengan cara mereka berbicara. Kalau yang written version, partisipan atau siswa berpendapat atau mengeluarkan ide mereka dengan cara menulis. Kalau di written version ini modelnya lebih kepada diskusi yang senyap atau sepi, tapi nanti tangan mereka harus tetap bergerak untuk meluangkan ide dan juga pendapat mereka melalui bentuk tulisan. Seperti itu. The next is steps use round robin, verbal version. The first thing, the topic you want students to discuss. Ini hal yang paling penting harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tentukan topik yang akan didiskusikan terlebih dahulu. Nah, penentuan topik ini juga yang nantinya akan menentukan jumlah meja di dalam kelompok tersebut, jumlah kelompok di dalam diskusi tersebut. Misalkan 5 atau mungkin 6 kelompok. Dan yang selanjutnya, arrange the desks or table. Yang selanjutnya adalah posisikan mejanya dengan baik. Jadi nanti jangan terlalu berdekatan atau jangan terlalu jauh. Jika nanti berdekatan akan mengganggu kelompok yang lainnya. Yang ketiga, give each student seat. Berikan lembar kepada mereka terlebih dahulu. Misalkan kalian ingin menggunakan topik descriptive text, berikan gambar terlebih dahulu yang akan mereka diskusikan nantinya, yang akan mereka deskripsikan nantinya. Terus yang selanjutnya, teachers call a number. Kalau di round robin ini,
siswa harus menentukan nomor terlebih dahulu. Jadi nanti siapa siswa yang dapat nomor 1, 2, 3 atau tergantung dari jumlah kelompok tersebut. Kemudian guru memanggil nomor tersebut yang dipilih untuk men-share atau membagikan ide mereka, dan sementara yang satunya tadi berbicara dan yang lain kemudian mendengarkan. Dan dilanjutkan dengan siswa selanjutnya sampai terakhir. And the next steps to use round table. Written version. The first, think the topic. Jadi yang pertama sama ya, tentukan topik, dan yang kedua posisikan meja terlebih dahulu, dan yang ketiga think the one of idea and write it down. Pikirkan ide terlebih dahulu dan tulis di situ. Misalkan kalian saat pelajaran vocabulary dan kalian ingin mendiskusikan tentang sesuatu yang ada di classroom. Nah, kalian tulis, kemudian kalian memilih satu partisipan untuk menuliskan ide tersebut di dalam sebuah kertas. Kemudian dilanjutkan dengan siswa seterusnya. Jadi ini nanti arahnya searah dengan jarum jam, atau mungkin berlawanan dengan jarum jam boleh, bisa dari sebelah kanan siswa atau bisa juga dari sebelah kiri siswa. Dan nantinya setiap partisipan harus menulis ide mereka sampai dalam kelompok tersebut habis, sampai dalam kelompok tersebut semuanya sudah menuliskan ide mereka. The next tips to making it effective. The first, don't make groups too small or too large. The ideal size is about 4 participants, 2 boys or 2 girls. Jadi jangan buat grup yang terlalu besar dan juga jangan buat grup yang terlalu kecil. Misalkan kalian buat grup hanya ada 2 siswa, jangan ya, nanti jadinya kayak jadi nantinya seperti new conversation antara 2 orang. Dan juga jangan buat yang terlalu besar. Nah, misalkan dalam satu kelas itu ada 30 orang siswa dan kalian membaginya menjadi 2 kelompok. Itu jangan, itu nanti akan tidak efektif dan juga menghabiskan banyak waktu. Nah, ukuran idealnya itu sekitar 4 partisipan ya, 4 kelompok, 2 laki-laki atau 2 perempuan, seperti itu. And the next, after posing the question or topic, make sure that you give a few minutes to think about it. The ideal thinking time is about 1 or 3 minutes. Jadi ketika kalian sudah membagikan topik atau ide, pastikan jika mereka diberikan waktu beberapa menit untuk berpikir. Setelah kalian membagikan topik, berikan waktu mereka untuk berpikir agar mereka lebih mempersiapkan jawaban mereka, agar jawaban mereka lebih matang. Ideal think time about 1 or 3 minutes. Waktu idealnya yaitu sekitar 1 atau 3 menit. Tapi tergantung dengan materinya. Kalau misalkan materinya sedikit sulit, bisa 3 atau 4 menit. Kalau misalkan materinya mudah, kalian bisa menggunakan 1 atau 2 menit. The next is advantages of using round robin. Keuntungan atau kelebihan menggunakan round robin. The first is use other people's ideas to generate even more ideas. Menggunakan ide orang-orang untuk menghasilkan ide yang lebih. Ini pastinya menguntungkan ya, karena nanti dalam mengembangkan dan juga memperluas ide kita mendapatkan beberapa sumber, kita mendapatkan beberapa referensi dari pendapat orang yang berbeda-beda. Dan yang kedua, ensure that everyone in your group gets an equal chance to present their idea. Jadi nanti di dalam grup tersebut, masing-masing partisipannya akan mendapatkan kesempatan untuk present their ideas, untuk menunjukkan ide mereka. Jadi di sini di dalam round robin ini tidak ada partisipan yang diam ya, semuanya berkontribusi untuk mengeluarkan suara mereka. Dan untuk siswa yang mungkin merasa siswa yang pemalu atau mungkin kurang percaya diri, pastinya akan lebih nyaman menggunakan metode round robin. And that's all about my presentation today. And thank you for your kind attention.
Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you? I'm good, thank you. Let's open our study by reciting Basmalah together. And now, I will check attendance first. Who is absent today? Mira, ma'am. Mira? Why Mira is absent today? She getting sick, ma'am. Hopefully she gets better soon. Yesterday we have studied about descriptive text, right? And now I will give you some questions to make sure that you still remember about the material. The first question is, what the purpose of descriptive text? Purpose of descriptive text. First is to describe person, thing, or place in specific. Yes, good. And the next question is, what the generic structure of descriptive text? Yes, nice. If yesterday we have studied about the theory of descriptive text, about social function, about generic structure, and also language features, and now time to practice. Now make a group contain of 3 or 4 people, and the position of each student is around the table. And you may to choose your partner or your member of the group. Get it? Finish? So we are going to do round robin. The circle group and contains of 1, 2, 3 students. Now I will give you some pictures, and one student describe one picture. So you must to divide the number of each student. I will explain the technique. For example, when I call number 1, and the students number 1 must to share their opinions or ideas to other students in 1 minute. Then continue the next students on the left side, and so on until the last students. Now I will give you 3 minutes to analyze the picture first. Okay, start from students number 1. Give applause to us. Based on the result of discussion, I think all of you understand about the material, about descriptive text. And the next we will study about greetings, and you must to prepare the material first. And that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi